warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam mubarakah. Halo Sobat ASN. Sebagai generasi ASN yang lahir di era digital, kita dihadapkan pada tantangan sekaligus tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang bukan hanya menjalankan tugas administratif atau pelayanan publik, kita juga harus bisa menjadi teladan dalam bermedia sosial dan menjaga ruang digital yang sehat. Karena itu, dalam video ini, kita akan membahas cara membedakan konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, adu domba, dan hasutan, serta bagaimana peran ASN dalam menyikapinya. Karena ASN cerdas dimulai dari digital yang sehat. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan konten hoax atau biasa kita kenal sebagai berita bohong. Sobat digital, konten hoax biasanya tersebar dengan sangat cepat karena sering menggunakan judul-judul bombastis dan memanfaatkan rasa takut atau panik pembaca. Gimana cara mengenalinya? Nah, biasanya konten hoax memiliki ciri-ciri seperti tidak mencantumkan sumber yang jelas, sering menggunakan kalimat seperti katanya, menurut teman saya, atau dapat info dari grup sebelah. Judulnya berlebihan dan memancing klik. Isinya tidak sesuai dengan fakta. Tidak mencantumkan tanggal atau konteks waktu yang jelas. Dan yang terakhir, disebarkan oleh akun yang tidak kredibel. Selain mengenali ciri-ciri tersebut, kita juga bisa mengecek fakta dari konten-konten tersebut melalui situs resmi seperti turnbackhoax.id, kominfo.go.id, atau cek fakta dari media nasional yang terpercaya. Jenis konten berikutnya adalah ujaran kebencian atau dalam bahasa Inggris disebut hate speech. Konten ini ditujukan untuk menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti suku, agama, ras, gender, dan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Orang dari suku X itu malah semua. Mereka memang gak bisa kerja dengan baik. Sobat digital, konten seperti ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik antar kelompok masyarakat, menyebabkan ketegangan sosial, dan bahkan bisa memicu tindak kekerasan. Sebagai ASN, kita wajib menjaga netralitas dan tidak boleh ikut menyebarkan konten kebencian seperti itu. Lebih lanjut, konten ujaran kebencian juga dapat menjadi alat untuk adu domba. Konten adu domba biasanya bertujuan untuk memecah belah kelompok atau menciptakan konflik. Adu domba bisa terjadi pada antar instansi, suku, bahkan antar ASN itu sendiri. Ciri-ciri konten adu domba biasanya menyindir kelompok atau pihak lain tanpa data yang jelas, dibuat dengan nada membandingkan yang menjurus pada kecemburuan, dan mungkin dilontarkan oleh akun anonim untuk memprovokasi. Ketika kita menemukan konten dengan tabiat adu domba, kita harus dapat menyikapinya dengan bijak. Seperti kita tidak boleh langsung terpancing, mengklarifikasi terlebih dahulu, mencari data, dan pastikan informasi tersebut tidak dimanipulasi. Terakhir, kita bahas tentang konten hasutan. Konten hasutan adalah konten yang mengajak orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak yang lain. Contohnya seperti, jangan percaya sama pemerintah, mereka cuma mau memperkaya diri. Ayo, kita semua demo besar-besaran. Kalau perlu, bikin kekacauan biar mereka dengar suara kita. Kenapa ini contoh hasutan? Karena mengajak orang untuk tidak percaya pada pemerintah dan mengarahkan untuk membuat kekacauan sebagai bentuk protes. Ciri-ciri konten hasutan biasanya ada ajakan secara langsung untuk melakukan sesuatu yang negatif,
bernada emosi tinggi, penuh kemarahan, dan tidak berdasarkan fakta atau prosedur hukum yang benar. Konten seperti ini bisa membuat seseorang terseret masalah hukum. Sebagai ASN, kita tentu harus menjadi penengah, bukan pemicu konflik. Demikian pembahasan kita tentang pentingnya mengenali dan menyikapi konten negatif di ruang digital, seperti hoax, ujaran kebencian, adu domba, dan hasutan. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga ekosistem digital tetap sehat, aman, dan bermartabat. Jangan asal percaya, jangan asal sebar. Bijak dalam bermedia sosial bukan hanya soal etika pribadi, tapi juga cerminan integritas sebagai abdi negara. Sebagai ASN, mari kita pegang teguh 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama, digital skill. Kecakapan menggunakan teknologi dan platform digital secara efektif, termasuk kemampuan mengecek fakta, memahami konteks, dan memilih informasi yang benar di tengah banjirnya data. Yang kedua, digital ethics. Etika dalam berinteraksi di dunia maya, menjaga sopan santun, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak ikut dalam penyebaran konten negatif, termasuk hoax dan hasutan. Yang ketiga, digital culture. Menumbuhkan budaya digital yang sehat dan inklusif, mengedepankan kolaborasi, menghargai perbedaan, serta menjaga keharmonisan meski dalam ruang virtual. Yang keempat, digital safety. Menjaga keamanan diri dan orang lain di ruang digital, termasuk menjaga data pribadi, tidak asal klik tautan mencurigakan, dan melindungi diri dari jebakan konten yang berbahaya. Yuk kita tunjukkan bahwa ASN bisa menjadi contoh literasi digital yang cerdas, etis, dan positif. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di konten berikutnya.